Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-246. Pada episode sebelumnya, telah terjadi permasalahan yang agak fatal pada kolam. Hampir saja, bila tidak bergerak cepat, maka ada kemungkinan banyak ikan yang tidak tertolong. Air bioflok pada kolam yang selama 2,5 bulan belakangan ini tidak pernah saya sedot bagian dasarnya, akhirnya harus saya kuras habis dan digantikan dengan air yang baru. Menjadi suatu pembelajaran yang sangat berarti sekali bagi diri saya, agar tidak lalai memantau terus kondisi air dan ikan. Bisa pemirsa lihat, di episode yang lalu, ukuran ikan rata-rata sudah besar dan sudah cocok untuk dipanen. Walaupun masih ada beberapa ikan yang berukuran kecil, memang pertumbuhan ikan tidaklah merata. Dan mulai di hari ke-246 ini, air kolam tidak akan saya aplikasikan bahan pembentuk bioflok, karena rencananya saya akan memanen ikan pada hari ke-252 nanti. Sepertinya ini adalah episode terakhir seri budidaya ikan nila bioflok di kolam rumahan milik saya ini. Harusnya hari ini pun ikan bisa langsung dipanen, tapi berhubung saya masih punya banyak kesibukan, maka di hari ke-252 itu ikan akan saya panen, dan sekaligus sebagai penutup seluruh rangkaian episode. Rencananya, 6 hari ke depan saya akan mempertahankan kondisi air seperti apa adanya. Saya biarkan kolam memakai air normal tanpa mengaplikasikan lagi bahan pembentuk bioflok. Sekalian, agar kita bisa sama-sama mengetahui bagaimanakah kondisi air dan ikan di suatu kolam tanpa memakai sistem bioflok. Dengan ukuran ikan yang sudah besar-besar dan dengan konstruksi kolam yang kecil, permasalahan apakah yang akan timbul nantinya? Kita lihat saja 6 hari ke depan, bagaimanakah perkembangannya. Pagi hari ini, setelah penggantian air, kondisi ikan kembali kondusif. Hari ini ikan saya puasakan 1 hari penuh. Ini adalah hari ke-247. Pagi hari ini, air terlihat keruh dengan dihiasi banyaknya kotoran ikan yang melayang-layang. Respon makan ikan lumayan bagus. Ini adalah hari ke-248. Pagi hari ini, air kolam semakin keruh. Nafsu makan ikan lumayan bagus. Ini adalah hari ke-249. Hari ini, kolam semakin keruh sehingga ikan tidak bisa terlihat jelas. Ini adalah hari ke-250. Pagi ini, air terlihat keruh dengan busa bertebaran di permukaan kolam. Tampilannya seperti air bioflok. Mungkin dikarenakan waktu menguras kolam, saya tidak cuci bersih dinding dan dasar kolam. Maka dari itu, masih ada sisa-sisa bioflok yang hidup ketika kolam diganti dengan air yang baru. Di samping itu, bahan dasar pembibis pakan yang saya gunakan adalah probiotik herbal yang bisa juga memunculkan bioflok di dalam kolam, walau dengan kapasitas sedikit. Respon makan ikan melemah, jatah makan tidak bisa cepat habis termakan. Ini adalah hari ke-251. Hari ini, setelah 6 hari penggantian air baru, kondisi ikan terlihat ada perubahan. Ikan cenderung berada di dekat permukaan air. Mungkin mereka sedang mengambil udara dari atas permukaan air, padahal mesin aerator bekerja dengan normal. Saya pikir asupan udara terlaut di dalam air mencukupi.
Biasanya ketika air kolam sudah terbentuk bioflok, fenomena ini jarang terjadi. Tapi dikarenakan saya tidak mengaplikasikan bahan pembentuk bioflok, mungkin kondisi air di bagian dasar kolam cepat memburuk, sudah menumpuk kotoran ikan dan unsur-unsur berbahaya lainnya yang menyebabkan ikan tidak betah berada di dekat dasar kolam. Dari peristiwa ini, jadi terlihat perbedaan antara kolam bioflok dengan kolam tanpa bioflok. Mengenai air yang terlihat coklat keruh, tanpa pengaplikasian bahan pembentuk bioflok, air kolam tetap berubah warnanya menjadi kecoklatan. Tapi tentu beda kondisi antara air bioflok dan air tanpa bioflok. Warna coklat yang dihasilkan memiliki unsur yang berbeda. Air tanpa bioflok tentu kebanyakan berisi unsur yang berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan. Sebaliknya, air bioflok akan bisa mengurai unsur-unsur berbahaya tersebut. Hari ini ikan saya puasakan karena besok saya akan memanen ikan yang ada di kolam saya ini. Ini adalah hari ke-252. Saatnya memanen ikan. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton seluruh rangkaian episode budidaya ikan nila sistem bioflok di kolam rumahan milik saya ini. Semoga tip, trik, dan solusi permasalahan pada kolam bioflok banyak manfaat yang didapat. Memang sangat sulit dalam budidaya ikan nila bioflok memakai kolam yang tidak ideal. Sesuai pengalaman saya selama 245 hari ini, banyak target-target yang tidak bisa optimal tercapai. Dari mulai masa pembesaran yang cukup lama waktunya, lalu dari penggunaan pakan ikan yang tidak sesuai dengan FCR-nya, belum lagi survivor ratio ikan dari mulai menaruh benih sampai masa panen, pasti semuanya sangat minus sekali hasilnya. Dengan kata lain, apabila tujuan budidaya untuk bisnis, tentunya budidaya ikan nila bioflok di kolam rumahan ini tidak akan menguntungkan, malah merugi atau bisa dibilang gagal. Tapi, bila bertujuan untuk pembelajaran dan sebagai sedikit penyokong ketahanan pangan, menggunakan sarana dengan segala keterbatasannya, maka menurut saya layak untuk dilakukan. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa didapat, apalagi kalau sudah hobi, pasti senang saja dalam menjalaninya. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi pemirsa semua yang sudah setia menonton, berkomentar, like, subscribe semua video di channel saya ini. Semoga pemirsa semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tetap semangat dan nikmati hidup ini dengan bersyukur. Belajar dari melakukannya.